Oke, shalom semuanya. Kita masuk di dalam GMJ lagi. Maaf agak terlambat karena agak gaptek. Nggak tahu bagaimana caranya live. Kita masuk di dalam GMJ hari Jumat tanggal 24 April. Kita masuk di dalam format untuk renungan. Kita buka di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi baru yang sudah Kau berikan buat kami semuanya. Pagi hari yang penuh dengan pengharapan, pagi hari yang penuh dengan penyertaan dari Engkau. Hari ini kami mau memulai hari kami dengan mencari wajah-Mu, untuk mendengarkan renungan dari Engkau, untuk membaca firman-Mu sendiri. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang boleh terangi setiap mata hati kami, sehingga Engkau sendiri yang menuntun setiap pemberitaan firman ini dan boleh menuntun setiap hati dan hidup kami. Ini waktu-Mu ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang berkarya sebebas-bebasnya. Haleluya, amin. Firman hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 1 sampai dengan 6. Dua Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 6. Judul perikopnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Perikop ini sebenarnya perikop yang cukup terkenal, berbicara mengenai bagaimana Raja Hizkia yang dikatakan akan meninggal, tetapi akhirnya doanya dikabulkan. Biasanya perikop ini diambil untuk menggambarkan bagaimana kuasa doa itu mengubahkan semuanya. Bahkan ketika Tuhan menyatakan bahwa dia akan meninggal, ketika dia berdoa dengan sangat, maka Tuhan mengabulkan doanya untuk memperpanjang umurnya. Tetapi hari ini yang kita bahas bukan mengenai kuasa doanya, tetapi apa yang dikabulkan dari doanya. Yang dikabulkan dari doanya adalah umurnya diperpanjang 15 tahun. Dari
Raja-Raja 18, kita bisa mendapati bahwa Raja Hizkia ini menjadi raja pada saat umur 25 tahun. Dan selama menjadi raja, waktunya adalah 29 tahun. Jadi sebenarnya umur Hizkia itu 54 tahun. Itu sudah diperpanjang. Jadi kalau tidak diperpanjang, maka usianya meninggal di usia 39 tahun. Usia yang relatif muda. Sekalipun setelah diperpanjang 15 tahun, umurnya cuma sampai 54 tahun aja. Tetap bukan satu umur yang panjang menurut Mazmur. Katanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dari sini kita bisa melihat bahwa secara usia, umur Hizkia ketika berdoa dia usianya 39 tahun. Maka diperpanjanglah menjadi 54 tahun. Dan kita bisa melihat sekalipun secara usia raja dia hanya sampai di 54 tahun, tapi ternyata dia punya prestasi. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 20 dikatakan, selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dari kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Jadi ternyata kemungkinan besar hal yang dia lakukan itu dia lakukan semasa umurnya diperpanjang. Jadi 15 tahun itu adalah 15 tahun yang sangat berharga. Itulah prestasi Hizkia, membuat saluran air dari luar kota Yerusalem masuk ke dalam Yerusalem, karena dia Raja Yehuda. Kalau kita lihat perpanjangan waktu, masih pause ya. Sudah enggak ya? Saya lanjut ya. Kalau kita lihat orang ujian, saya dulu waktu zaman kuliah pernah juga jadi seorang pengawas ujian. Itu biasanya kalau kita diberikan waktu selama 1 jam atau 45 menit untuk ujian, biasanya setengah jam itu kita lakukan itu dengan hal yang leha-leha lah. Hal yang sederhana, kita cuma masih baca-baca yang lain-lain. Tapi begitu kita bilang waktunya tinggal 15 menit lagi, waktunya tinggal 10 menit lagi, itu adalah waktu keemasan. Jadi kita benar-benar mengejar untuk melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 15 menit lagi akan berakhir, 10 menit lagi akan berakhir. Sehingga kadang-kadang perpanjangan waktu itu dilakukan dengan sangat optimal, karena tahu bahwa akan berakhir di sana. Maka sebenarnya dari Mazmur 90 ayat 10 dikatakan begini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini poinnya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi pemazmur mengatakan bahwa kita harus menghitung hari-hari hidup kita ini sedemikian rupa sampai kita ini beroleh hati yang bijaksana. Hari ini kita berbicara mengenai waktu yang sangat berharga. Jadi kalau kita mengerti kapan akan berakhirnya, maka kita akan menggunakan waktu seefisien mungkin, seoptimal mungkin, seproduktif mungkin. Maka di masa seperti ini, banyak orang mengatakan begini. Saya punya beberapa kenalan di dalam pekerjaan.
semoga waktu ini cepat berlalu. Padahal sebenarnya bukan waktunya yang cepat berlalu, wabahnya cepat berlalu, iya. Bukan masalahnya yang cepat berlalu, tapi bukan waktunya. Jadi, ketika kita berbicara mengenai waktu, waktu ini adalah waktu yang sangat berharga. Maka di dalam Pengkhotbah 3 ada satu ayat yang kita seringkali banyak ambil, yang pada akhirnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Tapi sebenarnya sebelum berbicara mengenai Pengkhotbah 3 ayat 11, dibicarakan di dalam ayat 4 dikatakan begini. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, dan ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, seperti kita saat ini kayaknya. Ada waktu untuk berbicara. Dan diakhiri nanti pada akhirnya di dalam Pengkhotbah 3:11 bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga pengkhotbah mau juga mengatakan bahwa waktu itu adalah hal yang berharga. Jangan sampai kita mengatakan begini, oh ini sedang wabah ini, kita maunya itu dan mengalami banyak masalah, kita maunya malam itu tidur, begitu bangun itu sudah 2 bulan sudah, atau bahkan 3 bulan, waktunya sudah selesai, wabahnya selesai. Jadi seolah-olah di hari-hari seperti ini kita kayaknya maunya udah kayak nggak mau mikir sama sekali. Maka hari ini saya mau mengatakan begini, waktu yang kita punya itu adalah berharga. Sama seperti ketika Hizkia berdoa meminta kesembuhan, Tuhan perpanjang 15 tahun. Mungkin kita melihat, oh cuma 15 tahun ya. Tetapi itu 15 tahun yang berharga buat Hizkia. Waktu dia untuk memberikan sebuah prestasi sebagai raja. Maka waktu yang kita punya itu adalah waktu yang berharga, sekalipun waktu itu adalah waktu di dalam kesesakan. Kita menikmati masa-masa kemuliaan, iya. Kita menikmati masa-masa keemasan, iya. Dan itu adalah waktu berharga, iya. Tetapi ketika kita di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, itu tetaplah waktu yang berharga. Maka ketika kita melihat waktu ini adalah waktu yang berharga, maka kita akan berusaha melakukan hal-hal yang produktif. Oke, memang benar, kita di dalam pekerjaan mungkin banyak yang gak produktif. Sama, saya juga pekerjaan di dalam mall, dan kita semua tahu bagaimana nasibnya mall hari ini. Tetapi saya akan tetap mengatakan bahwa waktu ini adalah waktu berharga. Kita nggak produktif di dalam pekerjaan, iya. Tetapi kita bisa produktif di dalam relasi kita dengan keluarga. Saya sepanjang hari nemeni anak main gitu ya. Kan itu kan satu hal yang produktif. Sekalipun secara pekerjaan saya nggak melihat produktif. Mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap kegiatan kita biasanya, kita nggak produktif. Tapi kita juga bisa produktif di dalam hubungan kita dengan pasangan. Mungkin di dalam hari-hari seperti ini, apalagi mungkin sebentar lagi Surabaya tanggal Selasa dimulai PSBB.
kita nggak tahu hal-hal yang harus kita lakukan. Tetapi kita bisa produktif di dalam hubungan kita dengan pasangan. Mungkin setiap sore kita bisa melihat sunset bersama, begitu ya. Dari lantai 2, kalau nggak ada lantai 2 mungkin dari genteng rumah sendiri, dari genteng tetangga ya. Ketika kita melihat bahwa waktu itu adalah waktu yang berharga, maka kita akan melakukan waktu itu dengan sebaik mungkin, sekalipun banyak halangan. Maka hari-hari ini ketika kita mungkin harus ada di rumah, kita nggak menghabiskan waktu itu hanya dengan makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Kita bisa tetap melakukan hal-hal yang produktif. Mungkin di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita nggak produktif, ya. Tetapi kita bisa produktif di dalam pelayanan kepada Tuhan. Yaitu dengan apa? Mungkin ini waktunya kita untuk baca Alkitab sampai selesai semuanya. Yang selama ini hanya lompat-lompat. Mungkin sekarang setiap hari bisa lah mungkin ya 20 bab, 30 bab mungkin ya. Siapa tahu dihitung-hitung kayaknya mungkin 3 bulan selesai semuanya. Itu kan hal yang tetap produktif. Selama kita menganggap waktu yang kita punya hari ini adalah waktu yang berharga, maka kita akan mencari hal-hal yang berharga juga. Maka kita nggak akan sia-siakan. Maka hari ini saya mau mengajak setiap dari kita. Mungkin ini bukan waktu yang sukar, bukan waktu yang mudah maksud saya. Dan saya nggak mengatakan ini adalah kondisi-kondisi yang mudah untuk beberapa orang. Ini adalah waktu-waktu yang tetap, saya bilang tetap sulit. Tetap mungkin penuh dengan kesesakan. Tetap dengan penderitaan. Tetapi jangan sampai di tengah-tengah masa-masa kita mengalami kesesakan seperti itu, kita membuang waktu. Kita menganggap bahwa waktu ini waktu yang sangat gak berharga. Mungkin 2 bulan, 3 bulan ini kayaknya kita mau buang. Jangan. Ini tetaplah waktu yang berharga. Maka kita cari hal-hal yang produktif. Kita cari hal-hal yang membangun. Kita cari hal-hal yang memang kita perlukan. Kita mencari. Tetapi itu semua dimulai dengan satu pandangan bahwa waktu yang kita punya itu adalah waktu yang berharga. Sama seperti ketika Hizkia berdoa untuk kesembuhan dan Tuhan memperpanjang 15 tahun umurnya. 15 tahun itu dipakai dengan sangat baik. Maka hari-hari ini kita carilah apapun itu. Satu orang dengan orang yang lain berbeda. Mungkin kalau yang dulu pujian penyembahan susah, mungkin di waktu-waktu seperti ini pujian penyembahannya 1 hari 3 kali. Kalau dulu susah baca firman, sekarang kalau baca firman 1 hari 5 kali. Targetnya 3 bulan selesai 1 Alkitab. Mungkin selama ini kita selalu bilang, saya sibuk, kalau ditelepon nanti saya telepon lagi ya. Lagi repot. Nih sekarang sudah nggak ada alasan seperti itu. Selama ini mungkin kita jarang nemeni anak main. Nah ini waktunya. Selama ini mungkin jarang bersih-bersih rumah. Nah ini waktunya bersih-bersih sendiri. Apapun itu. Karena waktu yang kita punya adalah waktu yang berharga. Saya tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang sudah Kau berikan. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami semuanya mengenai Raja Hizkia. Bagaimana dia meminta kesembuhan dan Engkau memperpanjang umurnya 15 tahun. Dan 15 tahun itu Hizkia gunakan untuk dengan sebaik-baiknya. Kiranya Engkau yang boleh mengingatkan setiap dari kami semuanya bahwa waktu yang kami punya adalah waktu yang berharga. Sekalipun itu di dalam kesesakan, sekalipun itu di dalam penderitaan. Mampukan kami melihat waktu-waktu ini dengan hal yang indah Tuhan. Jangan sampai kami hanya melihat satu pintu penuh dengan penderitaan, tetapi kami melupakan pintu yang lain yang penuh dengan berkat.
Ajar kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Sehingga hari-hari ini kami bisa gunakan dengan sebaik mungkin. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang boleh masuk ke dalam hati setiap dari kami semuanya, menuntun setiap langkah kami, sehingga hari-hari yang akan kita jalani ini, kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman ini boleh selesai, tetapi kami percaya penyertaan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu akan tetap bekerja. Kami juga berdoa untuk semua penderita, terutama yang sedang mengalami atau positif di dalam wabah corona ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh sembuhkan, Engkau yang boleh jamah. Dan untuk keluarga juga yang keluarganya mengalami sebagai penderita dari corona, Engkau yang juga sertai, Engkau yang berikan damai dan sukacita, Engkau yang juga berikan perlindungan. Untuk semua orang yang saat ini terdampak dari wabah corona, mulai dari pekerjaannya, mulai dari kegiatannya, atau apapun itu, kiranya Tuhan berbelas kasihan dan melihat pribadi lepas pribadi. Engkau yang boleh menyertai, Engkau yang boleh menolong, Engkau yang boleh sertai ya Tuhan. Dan untuk semua viewer GMJ, Engkau yang boleh tuntun setiap langkahnya, sehingga waktu-waktu ini boleh digunakan untuk waktu yang seefektif mungkin, seproduktif mungkin, sekalipun banyak halangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat GMJ hari ini. Engkau yang sudah menuntun mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini. Kiranya untuk semua viewer GMJ, untuk hari ini, Engkau yang boleh tuntun dan boleh sertai, Engkau yang boleh jaga kesehatan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala waktu. Amin. Amin. Oke, katanya disuruh nyapa-nyapa semuanya. Salam buat Heri Purnomo Mulyono, Albetans, Stella Walan Sendo, Leira Sukiyat, Fonisia, Odini yang akan melahirkan ini ya, Caroline, Dewi, Sisilia, Rafael Hengki, Monica, FX Susanto, Bunda Randy Jani, Francisca, YC Johan, Julia, Novita Lauvin, Nino, Nita Cho, My JS21, Imelda Yolman, Duta Asia Mesin, Frisia, Rodia Francisca, Santoso Windarti, Angela Olivia, Trevor Julius, yang di belakang, MC Cahyo, Felix Surabaya, Anthony Saputra, Andrew, Caroline ya, MF Linda Lim, Dilagata 7, Veronica Kunti, Mariat Nus, Elvanti, Deviana Susanto, Ernit Hongka, Yelo Vero, Agatha Mira, PDKK Teresa Avila, Lucia Metildis, Yosefin Wijaya, F Winarta, yang baru punya baby ya, Fake DN Join, Arona Ditio, Ingcing, Devi Juwana, ini senior ini, Shalom, Verdi M, Brian Noven, Lim Desi 85, M Mars Sanchez, Julius, thanks a lot Bro Tony, sangat bagus. Salam kangen dari Malang ya, salam peluk juga ya. Eca Toda, Jos Rose, R Finalia, Caroline Suratno, Minko Tapni, Hans Cendikiawan,
Shirley, oh Haris Sendikiawan termasuk tenaga medis ya, selamat berjuang ya. Shirley W94, Duta Asia Shirley, oke. Selamat pagi semuanya dan terima kasih sudah mengikuti GMJ hari ini. Maaf kalau misalkan kurang lancar seperti yang lainnya karena yang hari ini bertugas agak gaptek ya. Dan stay healthy, stay safe, stay strong, keep on fire. Tuhan Yesus memberkati. Amin.